Gimana kalau kalian ternyata terlahir tidak sukses? Dan kalian ditakdirkan bukan jadi orang yang kaya. Dan kalian gak bisa ngelawan takdir tersebut. Apakah kalian masih tetap akan berusaha? Di video ini gue mau ngajakin kalian berpikir. Berpikir bukan untuk self-development. Gue cukup benci sama orang-orang yang terlalu mengglorifikasi self-development. Karena sebelum kalian melakukan self-development, kalian harus tahu satu hal dulu. Yaitu kalian harus paham yang namanya self-awareness. Ngerti ya sini ya? Beda. Self-development sama self-awareness itu berbeda. Zaman sekarang dengan banyaknya influencer dan banyaknya informasi-informasi, semua orang pengen sukses secara financial. Terutama jadi orang kaya. Di sini gue batasin dulu. Gue tidak ngomongin sukses berbasis agama. Sukses berbasis norma etika. Kita ngomonginnya financial. Lebih tepatnya bukan financial doang, tapi materi yang ada di real world-nya. Bukan sukses di hati atau apapun itu. Kita pagerin dulu. Biar kita satu dasar di sini. Selama ini karena adanya social media, kalian harus bertanya sama diri kalian sendiri. Kalian mencari sukses atau kaya itu karena diri kalian sendiri yang mau atau gara-gara influence dari social media. Kalian mau jadi kaya atau sukses, apakah untuk diri kalian sendiri atau untuk dapetin validasi dari lingkungan sekitar kalian? Mungkin kalian mau membuktikan kepada orang tua kalian bahwa kalian bisa. Mungkin kalian mau buktikan sama lingkungan kalian atau sosial media yang kalian bisa pamerin, nunjukin bahwa gue bukan manusia sampah. Gue tidak terlahir jadi orang gagal yang kerjaannya cuman menyempitkan dunia saja. Setelah kalian bisa jawab itu, sekarang gue tanya lagi dan berandai-andai. Bagaimana jika sukses yang kalian mau sudah tercapai? Kalian tidak kunjung merasakan di otak kalian puas. Dan kalian masih ngerasa kurang dan gue masih belum sukses. Gimana jika semua standar sukses di dunia ini, apa yang digadang-gadangkan untuk sukses bagi kalian semua, itu adalah rekayasa dan propaganda yang dibuat oleh orang-orang di atas sana agar kalian mengejar sesuatu yang mungkin tidak memberikan kalian kepuasan dan tetap membuat kalian itu berlari di roda rat race. Jadi setelah bertanya hal-hal tersebut dan merenung hal-hal tersebut, pertanyaan besarnya adalah, what the fuck is success? Ini bukan konten motivasi, bukan konten law of attraction, apapun itu. Tapi video ini ngajak kalian mikir dan komunikasi kepada diri kalian yang sebenarnya. Untuk apa? Untuk menentukan versi sukses kalian itu seperti apa. Di luar sana banyak sekali standar-standar sukses. Salah satunya adalah sukses menurut kapitalisme. Kalau kalian ngikutin tangga kesuksesan menurut total liquid asset yang kalian punya, itu ada beberapa tangga. Yang pertama adalah yang kasta terbawah, working class. Orang yang punya liquid asset kurang dari 145 juta rupiah. Baru ada middle class. Orang yang punya liquid asset antara 145 juta rupiah sampai 1,45 miliar. Jadi kalau kalian punya 1 miliar pertama, kalian masih ada di middle class. Belum jadi orang kaya menurut standar ini. Tapi standar orang Indonesia punya 1 miliar liquid itu udah lumayan banget. Hidup lu udah cukup tenang kan. Tapi lu masuknya middle class gitu. Jadi standar apa yang kalian mau capai? Selanjutnya ada upper middle class. Ini orang yang punya 1,45 miliar sampai 14,5 miliar atau 1 juta dolar. Kalau sekarang udah 16 miliar. Karena dolarnya udah hampir 16 ribu ya. Baru kalau dikatakan kaya oleh standar ini, kalian harus punya minimal ya tadi 1 juta dolar sampai ke 30 juta dolar. Atau 16 miliar sampai ke 500 sampai 600 miliaran. Nah di atas 600 atau 500 miliar itu lu udah masuk ke kategori ultra high net worth individual. Artinya udah ultra rich. Fun fact, kalau lu ngikutin tangga ini, lu tuh gak akan ngerasa puas. Karena gue udah ngalamin. Waktu dulu gue kejar 100 juta pertama. Oke, udah dapet 1 miliar pertama. Dan gue berpikir saat itu, oke, kalau gue udah punya 1 miliar, gue akan lebih nyantai hidupnya. Gue akan lebih banyak untuk ke keluarga. Dan gue akan gak terlalu banyak nyari duit lagi. Karena ya gue udah cukup. Tapi setelah gue dapetin 1 miliar dan lebih, damn, gue makin haus bro. Gue makin kayak, ini seru nih kayaknya, bisa dapat lagi nih, bisa dapat lagi nih, bisa dapat lagi nih. Dan di situ bikin gue berpikir, jadi sebenarnya apa yang gue kejar gitu. Kalau misalnya ditanya sekarang, gue hidup sudah sangat nyaman, bener-bener nyaman. Gue bisa nyaman kebetulan karena selera gue nggak tinggi-tinggi amat gitu. Gue naik mobil apa aja bebas. Gue even kalau ke Jakarta malas bawa mobil, gue naik MRT santai. Gue naik Gojek bebas. Makan nggak melulu harus restoran bintang 5, nggak ada masalah gitu. Dan akhirnya gue sadar titik sukses gue tuh di mana. Dan gue pengen lu juga punya titik sukses ini. Setelah gue merenung, ujungnya
titik sukses secara materi ini gue bisa dapetin karena gue mempretelin atau nge-breakdown beberapa hal. Yang pertama, gue tentuin dulu mimpi apa yang bisa gue beli pakai uang. Contohnya misalnya gue mau punya dream house, dream car, dan lain-lainnya. Yang kedua, gue tentuin biaya hidup yang buat gue nyaman itu berapa satu bulannya. Itu gue jabarin ya dari mulai gue mau beli makanannya seperti apa, kaliin 30 hari sama kaliin berapa kali makan satu hari. Terus nanti kalau punya istri lu preferensinya seperti apa, gaya hidupnya seperti apa. Istri lu nanti mau beli tas mahal kah, lu nanti mau beli jam mahal kah, mobil mahal kah, dan lain-lainnya. Terus kan bisa dikumpulin misalnya kayak gitu untuk beli mobil mahal. Let's say anak lu mau berapa, sekolahnya di mana, kira-kira butuh duit berapa, uang jajannya berapa. Itu dihitung secara detail. Jadi lu tahu biaya bulanan lu. Dan yang ketiga, kalau lu punya kesamaan sama gua, yang gue suka berbisnis sama gua suka investasi, itu lu harus hitung juga berapa liquid cash yang lu butuhkan. Nah, yang gue sadari sekarang, setelah lu mendapatkan itu semua, lu udah mulai bisa merasa tenang dan akhirnya lu bisa keluar dari loophole yang dimana lu bekerja hanya untuk diri lu. Kalau udah keluar dari sini, lu bisa bekerja untuk memberikan impact atau manfaat kepada orang lain. Karena akan sangat sulit kalau lu masih lapar, lu belum secure, dan lu belum dapetin apa yang lu mau, itu lu bisa fokus memberikan impact kepada masyarakat. Bukan berarti nggak bisa, tapi sangat sulit. Karena orang lapar ya pasti masih ngurusin perutnya sendiri. That's why yang lu harus lakukan, lu kejar dulu titik tersebut yang udah lu tentukan. Nah, gue punya action plan buat lu renungin abis nonton video ini. Dan lu bisa share di komen kalau lu mau dan dijadikan sebagai doa. Yang pertama, coba lu ke kamar lu. Terus abis itu lu gelapin kamar lu. Sediain pulpen sama kertas. Coba lu ngomong sama diri lu sendiri. Sebenarnya hidup seperti apa yang gue mau. Terus lu list atau gambarin terserah lu. Atau lu print fotonya. Barang-barang yang lu bener-bener pengen beli. Dan tulisin harga sekarangnya. Dengan begitu, lu bisa ngitung lu butuh duit berapa untuk mewujudkan itu semua. Yang ketiga, lu list biaya hidup ideal yang lu mau seperti apa dan ngeluarin duit berapa per bulannya. Yang keempat, lu tentuin mau bisa investasi di aset instrumen favorit lu tuh berapa duit. Dengan begini, lu jadi bisa tahu dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah lu butuh cash flow berapa satu bulannya. Dan yang kedua, lu pengen punya liquid net worth dan illiquid yang tidak liquid ya, kayak properti dan lain-lain. Itu berapa totalnya dan lu jumlahkan, lu punya target, lu mau mati dengan net worth yang berapa. Kalau berkenan, silakan komen.